Hai, what's up teman-teman? Tahu nggak? Menurut data, ada jutaan kasus pelanggaran keamanan setiap tahun yang terjadi lewat WiFi publik. Bayangin aja, hanya dengan connect ke WiFi gratisan, data kita bisa jadi incaran hacker. Jadi gini teman-teman, kita semua udah nggak asing lagi kan sama WiFi publik, apalagi kalau lagi di kafe, bandara, atau tempat umum lainnya. Rasanya tuh pengen banget langsung connect gitu biar nggak habis kuota. Tapi, kalian sadar nggak sih? Kalau WiFi publik sebenarnya bisa jadi bumerang buat keamanan data kita. Data yang kita kirim, kayak chat, login akun, bahkan password, bisa jadi incaran hacker yang cuma butuh software khusus buat intip data kita. Ada beberapa teknik serangan yang bisa terjadi di WiFi publik. Ini nggak main-main. Contohnya nih, pertama, paket sniffing. Ini kayak kita kirim pesan di sebuah ruangan terbuka. Semua orang di jaringan yang sama bisa dengar apa yang kita kirim. Mau itu pesan chat lah, data login, bahkan data keuangan kita bisa kelihatan sama semua orang yang punya niat jahat teman-teman. Oke, tanpa basa-basi, langsung saya tunjukin. Di sini kita akan melakukan demonstrasi sniffing menggunakan Wireshark sebagai alat untuk menganalisis data yang dikirim di jaringan. Sebagai contoh, saya menggunakan DEM Vulnerability Web Application ya, yang merupakan aplikasi web yang dirancang khusus buat belajar dan menguji kerentanan aplikasi. Untuk memulainya, kita bisa aktifkan dulu server database-nya. Di sini kita bisa mengetikkan ini ya, sudo system ctl start MariaDB, karena di sini saya menggunakan MariaDB ya, tidak MySQL. Kita akan mengenable dulu MariaDB-nya. Kemudian kita aktifkan Apache-nya. Oke, kemudian di sini saya akan buka Wireshark-nya ya. Baik, setelah Wireshark terbuka, kemudian kita pilih antar muka jaringan yang ingin kita sniffing teman-teman. Dalam kasus ini kita pilih loopback IO ya, ini loopback low sebenarnya, loopback low karena DEM Vulnerabilities Web Application itu berjalan di localhost teman-teman ya, dan di beberapa OS itu dia tidak terbaca kalau di WLAN O ini tidak terbaca teman-teman. Jadi untuk testing sniffing saya menggunakan loopback low teman-teman ya. Sementara di sini saya buka dulu browsernya. Kita masuk ke Wireshark-nya lagi. Ini sudah di loopback low teman-teman ya. Kemudian kita double klik. Di sini terjadi proses sniffing ya. Kita akan jalankan server DEM Vulnerabilities Web Application kita. Baik, sini udah masuk ya. Ini saya mode malam. Nah, ini merupakan user interface dari DEM Vulnerabilities Web Application atau DVWA. Kemudian kita masukkan kredensial seperti yang kita daftarkan di pertama. Oke, kita login ya. Oke, kita berhasil login teman-teman. Ini merupakan antarmuka dari DEM Vulnerabilities Web Application ya. Di sini kita bisa melakukan beberapa serangan, tapi di sini karena kita melakukan pakai sniffing, jadi kita tidak terlalu membahas tentang hal ini. Di sini kita kembali ke Wireshark. Setelah kita stop, kita akan melakukan pemfilteran ya. Jadi kalau di sini kan ada MySQL ini. Oke, di sini kan MySQL nih. Ini passwordnya ini terenkripsi teman-teman ya. Nih lihat. Ini username-nya kelihatan tapi passwordnya terenkripsi pakai hashing ya. Tapi karena ini merupakan contoh database vulnerability, kita bisa langsung aja di HTTP teman-teman. Soalnya kalau HTTP itu dia unsecure namanya ya. Oke, langsung aja kita filter di sini HTTP. Kita cari pokoknya di post teman-teman ya. Seperti yang udah kita bahas di RCI itu kan kita post. Jadi post itu kita mengirim, kalau get itu kita dapat requestnya. Bedanya kalau pas RCI kita pakai BuzzFeed lah, kalau di sini kita pakai Wireshark teman-teman. Jadi di sini kita cari yang post. Lihat ya. Oh, ini sudah saya klik malah. Oke, di sini di post ini teman-teman ya. Di post. Ini kalian tinggal scroll ke paling bawah. Lihat, ini HTML from URL encode. Lihat, di sini kalian langsung bisa menemukan. Ini merupakan username-nya, ini passwordnya. Sangat easy kan teman-teman? Nah, dengan langkah ini kita bisa melihat betapa rentannya data yang dikirim tanpa enkripsi di jaringan. Pastikan untuk selalu menggunakan HTTPS atau protokol yang aman untuk melindungi data pribadi teman-teman. Nah, kebayangkan teman-teman kalau data penting kita ketahuan di WiFi publik. Ini baru satu teknik aja loh teman-teman. Selain sniffing, ada serangan yang namanya man in the middle atau MITM. Di sini, hacker bertindak kayak perantara palsu antara kita sama server WiFi. Jadi semua data kita lewat dia dulu sebelum ke internet teman-teman. Nah, jadi dia tuh kayak VPN tapi yang very jahat teman-teman. Hasilnya, semua yang kita kirim bisa mereka intip bahkan ubah. Dan kalau kalian pikir itu udah cukup bahaya, ada juga yang namanya Rokui Access Point. Ini teknik di mana hacker bikin WiFi palsu.
Biasanya dikasih nama yang mirip-mirip sama WiFi publik yang kita kenal, kayak free airport WiFi gitulah. Begitu kita connect, ya udah, mereka bisa punya akses ke data dan perangkat kita. Ini kalau kalian main Linux teman-teman, konsepnya hampir mirip sama Fluxion, walaupun berbeda secara fungsionalitas. Semua cuma gara-gara connect ke WiFi publik tanpa perlindungan. Intinya teman-teman, connect ke WiFi publik itu emang nyaman, iya, tapi bahaya yang ngintai gak main-main. Dan kita bisa jadi terbuka untuk siapa aja, dan resikonya besar banget. Nah teman-teman, share dong pengalaman kalian yang pakai WiFi publik. Pernah nggak ngerasa khawatir sama keamanan data? Atau malah kalian happy aja gitu ya, pada main Mobile Legends mabar bareng gitu ya? Ya udahlah, terserah. Nah kalau kalian ada pemikiran, langsung diskusi aja di bawah. Stay tune terus karena next time kita bakal bahas gimana cara biar tetap aman waktu pakai WiFi publik, termasuk pakai VPN buat enkripsi data kita. So, kalau kalian masih penasaran dan tertarik sama pembahasan ini lebih lanjut, langsung aja klik like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten tentang hacking dan cybersecurity lainnya. Saya Rofi, stay safe because no system is safe.